Laut kok di HGB? Ya memang, HGB kan hak guna basah. Hai guys, salam perencana. Belakangan ini lagi ramai nih tentang pembahasan soal laut yang di HGB-kan. Bahkan ada juga yang sudah menjadi hak milik. Laut yang seharusnya milik bersama sekarang berpagar dan bersertifikat. Dilansir dari CNN Indonesia, ada sejumlah wilayah laut di Indonesia yang kini punya sertifikat HGB atau hak guna bangunan. Bahkan ada juga yang SHM atau sertifikat hak milik. Contohnya Laut Tangerang. Kementerian ATR BPN mencatat ada 263 bidang laut yang sudah berpagar dengan HGB dan 17 bidang lainnya sudah jadi hak milik. Dan kasus seperti ini nggak cuma di Laut Tangerang, ada juga di Laut Sumeneb, Laut Sidoarjo, dan Laut Makassar. Kalau kita lihat pola ini menyebar di berbagai daerah, sebuah pertanyaan besar muncul. Kenapa laut yang merupakan ruang publik dan milik bersama bisa diubah menjadi milik segelintir orang? Masalah ini sebenarnya bukan cuma soal hukum atau legalitas, tapi soal prinsip dasar penataan ruang. Coba kita ingat lagi, apa sih tujuan penataan ruang di Indonesia? Ya, jawabannya adalah menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kedengarannya sih bagus ya, tapi mari kita lihat realitanya. Tujuan penataan ruang yang katanya ingin mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, hari ini justru hanya bisa diwujudkan di proyek-proyek swasta. Contohnya ya seperti kawasan elit 2, perumahan mewah, dan bangunan kompleks eksklusif lainnya. Ruang seperti ini memang aman, nyaman, bahkan produktif. Tapi siapa yang menikmati? Jawabannya ya mereka yang punya uang. Rakyat biasa cuma jadi penonton. Ironisnya, di saat kawasan elit menikmati ruang yang tertata sempurna, ruang-ruang lain justru semakin jauh dari kata aman, nyaman, ataupun produktif. Kawasan kumuh di sekitar pantai, tempat tinggal para nelayan atau warga lokal, kian terpinggirkan. Mereka kehilangan akses ke laut, bahkan hak untuk menikmati ruang yang dulunya bebas, kini tergantikan oleh pagar dan papan yang bertuliskan private property. Ini adalah kegagalan fundamental dari tujuan penataan ruang yang kita inginkan. Kita perlu merekonstruksinya, di mana sebelum menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, kita mesti memberikan keadilan ruang bagi semua. Pertanyaannya sederhana, kita ini sebenarnya berpihak ke siapa? Nelayan kecil yang sudah turun-temurun hidup bergantung pada laut, atau korporasi besar yang menjadikan laut sebagai ladang bisnis? Faktanya, saat laut diubah menjadi HGB atau SHM, yang dirugikan adalah masyarakat lokal, khususnya para nelayan. Mereka kehilangan ruang, kehilangan sumber penghidupan, dan kehilangan identitas. Ruang bukan sekedar tempat tinggal atau bekerja. Ruang adalah bagian dari hidup, bagian dari cerita. Jadi sekarang kita tidak bisa berdiri di tengah. Kita harus memilih nelayan atau korporasi, ruang publik atau ruang eksklusif, masa depan keadilan atau masa depan kesenjangan.